Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 14 Maret 2024, berjudul Pencipta Langit dan Bumi. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Pencipta Langit dan Bumi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu, kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi, makanya melalui karyanya yang maha kuasa akan menuntun pemikiran orang kafir kepada satu pemahaman tentang satu penguasa besar alam semesta ini yang telah menciptakan semua ini. Para rasul berusaha memberikan pengetahuan akan Allah pencipta kepada para penyembah berhala. Begitu juga tentang anaknya, juru selamat umat manusia. Para rasul mula-mula menarik perhatian mereka kepada karya Allah yang menakjubkan, yaitu matahari, bulan, dan bintang, aturan perputaran musim, gunung perkasa yang ditutupi salju, pepohonan yang tinggi, dan pelbagai keajaiban alam lainnya, yang menunjukkan keterampilan di luar pemahaman manusia. Melalui karya yang maha kuasa ini, para rasul menuntun pemikiran orang kafir kepada satu pemahaman tentang satu penguasa besar alam semesta. Kedua, karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi, makanya kita perlu mengajarkan tentang hari Sabat sebagai tanda peringatan agung dan tentang pekerjaan penciptaan Allah dan pemeliharaannya yang terikat dengan pekerjaan pemulihan citra moral Allah di dalam manusia. Pekerjaan misionaris medis yang murni, terikat, dan tidak terpisahkan dengan pemeliharaan hukum Allah, di mana hari Sabat khusus disebutkan, karena itulah tanda peringatan agung tentang pekerjaan penciptaan Allah. Pemeliharaannya itu terikat dengan pekerjaan pemulihan citra moral Allah di dalam manusia. Inilah pelayanan yang harus dilakukan oleh umat Allah pada zaman ini. Pelayanan ini, kalau dilakukan dengan tepat, akan membawa berkat yang limpah kepada gereja. Ketiga, karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi, makanya kita perlu mengumpulkan semua orang untuk mengajar orang-orang itu dalam kebenaran melalui pendalaman Alkitab, menyanyi, dan berdoa bersama mereka tentang hari penciptaan. Di beberapa tempat di mana kebenaran tidak diketahui, saudara-saudara yang cocok dengan pekerjaan itu mungkin menyewa ruangan atau tempat lain yang cocok untuk pertemuan, lalu mengumpulkan semua orang yang mau datang. Biarlah mereka mengajar orang-orang itu dalam kebenaran. Mereka tidak perlu berkhotbah, tetapi ambillah Alkitab dan biarlah Allah berbicara langsung dari firman-Nya. Jikalau hanya sedikit orang yang hadir, mereka dapat membacakan, beginilah firman Tuhan, tanpa pertunjukan besar atau kegemparan. Baca dan terangkan dengan sederhana kebenaran Injil, lalu menyanyi dan berdoa bersama mereka. Keempat, karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi, makanya kita perlu fokus konsisten menghormati Sang Pencipta dengan melakukan perbuatan baik dalam memenangkan jiwa kepada Kristus untuk dibawa ke dalam istana surga. Uang tak dapat dibawa ke dalam hidup yang berikut. Di sana itu tidak diperlukan. Tetapi perbuatan baik dalam memenangkan jiwa kepada Kristus itu dibawa ke dalam istana surga. Tetapi mereka yang membelanjakan uang itu untuk diri dengan sifat mementingkan diri, tidak menolong orang yang berkekurangan, tidak melakukan apa-apa dalam memajukan pekerjaan Allah di dunia, itu berarti tidak menghormati Sang Penciptanya. Di samping nama mereka dalam buku surga, tertulis kata perampokan terhadap Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.